Ibu korban kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok sempat tidak setuju dengan program ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan penjelasan ibu tersebut. Saya udah hubungin anak saya, cuman nggak bisa. Semuanya teman-temannya saya udah hubungin, guru-gurunya sama, nggak ada kabar, nggak ada yang bisa dihubungin. Saya langsung ke sekolah, tapi sama aja di situ juga nggak ada kabar apa-apa. Mungkin kalau pemberitahuan mengenai study tour itu sendiri pas awalnya seperti apa sih, dalam rangka apa study tournya gitu? Ya perpisahan sekalian wisuda. Wisudanya di Bandung, perpisahannya katanya wisatanya di Bukan Tahu. Habis dari situ baru pulang. Ibu sendiri mengizinkan nggak sih waktu pas awal-awal itu? Pertama-tama sih enggak teh, mungkin makin ada biaya juga. Waktu itu juga pas rapat wari murid kurang banyak yang nggak setuju. Biasanya kan di deket-deket, ini malah di luar kota gitu katanya. Ya mungkin banyak yang nggak setuju. Saya juga pribadi ya sama seperti itu. Cuman ya namanya sama anak ya, dia pengen ikut dan perpisahan diizinin. Alasan gak setuju itu kenapa sih, mungkin Bu? Sempet alasan gak setuju? Nggak setujunya ya mungkin pertamanya sih karena uang, karena kondisi juga gitu. Ya namanya sama anak ya kita paksain gitu. Tapi katanya kondisi mobil yang untuk diberangkatkan juga memang katanya tidak layak untuk sempat. Iya, sempat dengar seperti itu. Memang katanya dia habis dari Jogja katanya, selebihnya langsung dia tarik lagi ini lagi gitu. Katanya sih kayak gitu. Cuman kalau kata saya, kalau emang bener kayak gitu, kenapa masih diambil aja gitu kan? Bukannya diperiksa dulu gitu. Kalau mungkin kalau emang kondisi mobil itu ya nggak apa-apa sih kalau dia dari mana-mana gitu kan, cuman diperiksa dulu, udah itu kan bagus semua, nggak apa-apa, maksudnya nggak ada kejadian seperti ini mungkin. Seperti itu. Apa yang membuat dari pihak dari mobil mungkin meyakinkan Ibu untuk pada akhirnya untuk tetap berangkat gitu Ibu? Pertama-tama sih saya agak ragu ya, karena pas putra saya mau berangkat dia bolak-balik aja ke rumah gitu. Pas mau berangkat kata dia, kata saya bilang, kenapa ya kok bolak-balik mulu, kata saya gitu. Ada yang ketinggalan Bu gitu. Ternyata ada yang ketinggalan, ambil katanya. Ya udah akhirnya balik lagi, terus dia balik lagi gitu. Gue firasat itu mungkin, tapi saya nggak ada firasat apa-apa. Pertama-tama udah gitu katanya pas mau berangkat mobilnya belakangnya bannya nyangkut, ingat itu. Jadi saya nggak tenang juga sih. Berarti ada komunikasi terakhir kapan? Komunikasi terakhir sore sekitar pukul 4:30, waktu dia habis wisata kan makan tuh. Habis makan saya bilang udah jalan pulang kata saya. Terus dia bilang belum Bu gitu. Belum, nih masih makan, habis makan baru kita pulang. Terus lebihnya itu nggak ada lagi. Malam. Lebakan teater ya, lebakan teater tinggal di korbana, ya Allah ya Rabbi. Waduh, motor di kagala ya tinggal di supirnya maut ya mah. Korban kagencet bus banyak. Korban tewas kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di Jalan Raya Desa Palarasi, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu pada tanggal 11 Mei 2024 akhirnya bertambah menjadi 11 orang. Nah, ibu ini pun ketika diwawancarai oleh awak media bahwa ketika ada program dari sekolah, ibu ini sempat tidak setuju atau tidak senang. Bisa juga difaktor oleh karena keadaan ekonomi, dan memang ya kita sebagai orang tua kalau anak-anak pergi jauh, misalnya pergi bersama teman-temannya, ada semacam kekhawatiran. Nah, inilah terbukti
kecelakaan, apalagi operasionalnya transportasinya yang kurang memadai sampai rem bisa blong. Mestinya dari pihak transportasi harus diperiksa dulu semua perlengkapan dari setiap bus supaya bisa layak pakai dan tidak mengakibatkan yang sangat fatal dan membuat kecelakaan maut yang menimpa sampai 11 orang siswa. Dan bukan hanya itu, luka-luka ringan, luka-luka berat, bahkan bukan hanya itu, orang tua merasakan trauma, bahkan siswa yang lain merasa trauma dengan hadirnya seperti ini, dan akan merugikan banyak orang dan merugikan pihak sekolah. Oleh sebab itu, ketika sekolah mau buat program seperti ini, mudah-mudahan lebih hati-hati supaya pihak transportasi lebih memperhatikan keadaan dari setiap bus, apakah layak pakai apa tidak. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap kita berserah sebagai manusia, hanya kita mengandalkan kuasa ilahi, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih.